Gak kerasa kalau Piala AFF U23 telah memasuki babak semifinal, di mana Indonesia akan berjumpa dengan Thailand, sedangkan Nguyen FC akan bertemu Filipina yang menjadi runner-up grup A babak penyisihan grup. Meski pertandingan belum dimulai, tapi Vietnam sudah berani menantang Indonesia untuk bermain di babak final Piala AFF U23. Alasannya jelas, karena Vietnam ingin membuktikan siapa yang terbaik di Asia Tenggara untuk saat ini. Selain itu, Nguyen FC juga merasa selama ini hanya Indonesia lah yang terus mendapatkan sorotan media-media internasional, dan mereka pun tak ragu menjuluki Indonesia sebagai media darling karena ya emang sebesar itu sorotannya. Bahkan untuk sekelas Piala AFF aja, FIFA sampai membuat postingan khusus, walaupun cuma server Indo sih. Tapi sebelum ini pun, Indonesia jadi satu-satunya negara ASEAN yang banyak dibahas di media-media besar seperti ESPN, 433, sampai akun FIFA itu sendiri. Sebagaimana kita tahu, kalau hasil imbang yang diraih Indonesia atas Malaysia tetap memastikan tim Garuda lolos ke semifinal. Mungkin kita boleh sedikit kecewa sama permainan, akan tetapi fans Malaysia sendiri kayaknya lebih kecewa karena udah main jelek, gagal lolos pula. Hal yang kemudian juga disesalkan oleh salah satu legenda mereka, Safi Salih, di mana mantan pemain Pelita Jaya tersebut merasa kalau untuk saat ini, publik Malaysia harus menerima kenyataan kalau memang sepak bola mereka, khususnya timnas, sudah tertinggal dari Indonesia. Karena mulai dari level kelompok umur sampai senior, prestasi Malaysia ya harus diakui nggak lebih bagus dari Indonesia. Bahkan sekarang, timnas senior Indonesia punya kans kuat buat lolos ke Piala Dunia. Sedangkan Malaysia baru sekedar ngalahin Vietnam di kualifikasi Piala Asia, udah merasa si paling kuat. Sementara di sisi lain, media Vietnam Soha.vn yang kembali julid soal timnas Indonesia, di mana media tersebut menegaskan jika Indonesia bukan merupakan ancaman sejati. Sebab mereka berpendapat kalau Indonesia U23 cuma bisa menang dan main bagus ketika ketemu tim bawahnya. Namun di dua laga versus Filipina dan Malaysia, mereka merasa Indonesia tanpa diaspora ya, gitu-gitu aja mainnya. Itulah kenapa Vietnam merasa pede kalau mereka ketemu Indonesia, mereka yakin bisa menang kendati main di GBK sekalipun. Kemudian di saat Vietnam sedang asik dan percaya diri, Thailand datang memberi peringatan. Ya, menurut sang pelatih, Tawachai Damrong, Indonesia memang jadi salah satu kandidat juara karena menjadi host. Akan tetapi, Tawachai merasa yakin jika anak asuhnya akan bisa menang dan juara. Baginya, ketimbang ngurusin dapur tim lain, mending fokus aja sama tim sendiri. Dan itu seolah memberi warning atau sindiran kepada media Vietnam yang hobinya ribet sendiri sama urusan tim lain. Bagi saya, tim Thailand berharap untuk jadi juara. Kami tidak peduli apakah harus melawan Indonesia atau siapapun. Kami harus mengincar jadi juara di turnamen ini. Kami hanya berusaha untuk melanjutkan pekerjaan dan mempersiapkan pertandingan ke pertandingan. Tentu, kami punya pemain di tim senior, tapi mereka masih muda dan layak bermain di sini. Kami ingin berharap pada kualitas dan pengalaman mereka untuk berkembang bersama tim ini dan berkompetisi, karena ada kualifikasi dan SEA Games juga, tutur Tawachai dikutip dari CNN. Vietnam tantang Indonesia main di final. Timnas Indonesia mendapatkan pujian tinggi dari pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik di Piala AFF U23 2025.
Kendati demikian, Golden Star Warrior tak mau berpikir terlalu jauh. Indonesia sudah mengemas 2 kemenangan di Piala AFF U23 2025. Garuda Muda menang 8-0 atas Brunei Darussalam dan menaklukkan Filipina 1-0 serta bermain imbang 0-0 atas Malaysia. Skuad Indonesia yang paling berpengalaman di Piala AFF U23 2025. Ada 12 orang yang sudah bermain di Piala AFF 2024 membela tim senior. Oleh karena itu, Kim Sang-sik memberikan pujian tinggi untuk Muhammad Ferrari CS. Indonesia sangat kuat dan sangat terorganisir, kata Kim Sang-sik di media Vietnam Soha. Vietnam berpotensi berhadapan dengan Indonesia di babak final. Kim Sang-sik tak mau berpikir terlalu jauh, hanya menjalani laga demi laga. Kami baru bermain sekali, seluruh tim harus fokus pada setiap pertandingan menurut rencana dan menentukan tujuan. Ini hal yang terpenting saat ini, dan kami tak harus berpikir lebih jauh. Tak masalah siapapun lawannya, yang terpenting adalah fokus bermain dengan strategi tepat dan memaksimalkan kemampuan sendiri, kata Kim Sang-sik. Berkaca dari perkataan Kim Sang-sik, Vietnam sudah mempersiapkan diri matang-matang jika nantinya beneran bertemu Indonesia di laga final, sekaligus menjadi ajang pembuktian sebagai yang terbaik di ASEAN. Rotasi Coach Gerrard bingungkan lawan. Gerrard van den Broek selalu menurunkan susunan pemain yang berbeda sebagai starter di Timnas Indonesia U23 dalam 3 laga fase grup Piala AFF U23 2025. Tidak semua pemain diganti, ada yang jadi langganan starter seperti Robby Darwish, Donny Tri Pamungkas, Raihan Hanan, Tony Firmansyah, dan Rahmat Arjuna. Selebihnya berganti-ganti, bahkan ada yang membuat terkejut. Pemilihan M. Ardiansyah di bawah Mistar salah satunya. Keberadaan Cahya Supriyadi dan Dava Fasya membuat 2 nama tersebut digadang-gadang jadi penjaga gawang utama. Namun Van den Broek punya pilihan beda. Ardiansyah tampil cukup meyakinkan, terlepas tak banyak dapat ancaman pada laga melawan Brunei. Kiper PSM Makassar itu menunjukkan ketenangan dan kemampuan distribusi bola yang baik saat melawan Filipina. Saat Ardiansyah tampak cukup bisa diandalkan, Van den Broek kemudian menempatkan Cahya saat melawan Malaysia. Terbukti, kiper yang pernah memperkuat Persija Jakarta dan Bekasi City itu tampil piawai. Lini pertahanan pun tak lepas dari perubahan. Skema 4 back dengan kombinasi 2 fullback dan 2 center back dihuni pemain-pemain yang berbeda, kecuali Donny Tri Pamungkas di posisi back kiri, Robby di kanan, serta duet Ferrari dan Brandon Schoenemann pada laga pertama tak ada pada laga kedua. Saat menghadapi Filipina, Robby didorong jadi gelandang, sedangkan Ferrari dan Brandon diganti Kadek Arel dan Kakang Rudianto. Sementara posisi bek kiri ditempati oleh Alvarezi Buffon, kuartet Ezi, Kadek, Kakang, dan Donny jadi pilihan lagi pada laga ketiga. Sementara di lini tengah Tony Firmansyah dan Arhan Fikri jadi 2 andalan Van den Broek. Namun permasalahan cedera Arhan membuat pelatih asal Belanda itu harus mengganti posisi gelandang saat melawan Malaysia. Guna menjalankan tugas Arhan, Raihan Hanan yang menjadi winger saat melawan Filipina harus digeser ke tengah. Di sektor serang, hanya Rahmat yang selalu jadi starter. James Raven bergantian dengan Hoki Caraka sebagai ujung tombak. Sedangkan Ahmad Maulana Syarif, Raihan, dan Victor Detan bergantian mengisi sayap kanan. Utak-atik strategi ala Coach Gerrard membuat calon lawan cukup kebingungan dalam menganalisis gaya permainan Indonesia. Dan hal itu juga sebelumnya sudah diungkapkan oleh pelatih Thailand U23 yang juga calon lawan Indonesia di babak semifinal. Dan terlepas dari apapun, gaya main pilihan Van den Broek mungkin bisa dilihat dengan gamblang oleh analisis atau pelatih lawan. Bermain 1-2 sentuhan dengan cepat, mengoptimalkan sayap, half space, maupun koridor tengah, mengirim umpan ke belakang garis pertahanan, dan sebagainya. Namun pemain-pemain yang berada di lapangan menjadi aktor penentu langkah.
Variasi pemain yang dimiliki Van den Broek membuatnya punya banyak opsi yang bisa jadi mengecoh lawan. Pemilihan pemain ala Van den Broek yang tidak terpaku dengan caps juga memunculkan kepercayaan diri pemain-pemain baru sekaligus membuat persaingan internal yang kompetitif.